Baiklah, di slide pertama ada administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan elemen penting dalam dunia pendidikan. Melalui administrasi, segala aspek pendidikan dapat dikelola secara efektif dan efisien, mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi. Kemudian ada definisi administrasi pendidikan dalam berbagai perspektif. Pertama, dalam manajemen organisasi, administrasi pendidikan dipandang sebagai pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, proses pembelajaran. Administrasi pendidikan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya yang ketiga ada pengembangan sistem. Administrasi pendidikan sebagai pengembangan sistem dan kebijakan pendidikan yang mendukung kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya ada ruang lingkup administrasi pendidikan, mencakup aspek-aspek. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia, meliputi rekrutmen, pengembangan, dan penilaian guru serta staf. Kemudian ada pengembangan kurikulum. Yang pertama, desain, implementasi, dan evaluasi kurikulum yang relevan. Selanjutnya ada manajemen keuangan, penganggaran, pengalokasian dana, dan akuntabilitas keuangan. Selanjutnya ada teknologi pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Next, selanjutnya ada fungsi administrasi pendidikan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pertama, perencanaan, tahap awal yang menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua, ada pengorganisasian, yaitu membentuk struktur organisasi dan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, ada pelaksanaan, yaitu proses penerapan program pendidikan berdasarkan perencanaan. Yang terakhir 4, yaitu pengawasan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan untuk memastikan efektivitas. Slide selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Pertama, rekrutmen dan seleksi, proses mencari, memilih, dan merekrut guru dan staf yang berkualitas. Kemudian ada pengembangan profesional, yaitu menyediakan pelatihan, workshop, dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga ada penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja untuk mengukur efektivitas guru dan staf dalam menjalankan tugas. Yang keempat yaitu manajemen kompensasi. Sistem penggajian dan tunjangan yang adil dan transparan bagi guru dan staf. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan dan anggaran di institusi pendidikan. Pertama, perencanaan anggaran, menentukan kebutuhan dana, sumber pendapatan dan alokasi anggaran untuk program pendidikan. Yang kedua, pengelolaan dana, mengatur penerimaan, pengeluaran dan investasi dana pendidikan secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga, akuntabilitas keuangan, menyediakan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami untuk stakeholders. Yang keempat, pengendalian pengeluaran, yaitu menerapkan sistem penganggaran yang efisien dan efektif untuk meminimalkan pemborosan. Selanjutnya, ada kurikulum dan inovasi pembelajaran. Analisis kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan dan tren terkini dalam dunia pendidikan. Yang kedua, perumusan tujuan, yaitu mendefinisikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, desain kurikulum, yaitu merancang struktur kurikulum, materi pembelajaran, dan metode pengajaran. Yang keempat, yaitu implementasi dan evaluasi, menerapkan kurikulum, memantau dan mengevaluasi efektivitasnya. Selanjutnya, ada pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pendidikan. Pertama, sistem informasi manajemen, membantu sekolah mengelola data siswa, guru, dan keuangan secara efisien. Yang kedua, platform pembelajaran online, memungkinkan pembelajaran jarak jauh, akses materi pembelajaran, dan interaksi guru dan siswa. Yang ketiga, alat komunikasi digital seperti email, pesan instan, dan video konferensi mempermudah komunikasi antara sekolah, guru, dan orang tua. Yang terakhir, 4, yaitu evaluasi dan akreditasi online. Proses evaluasi dan akreditasi sekolah dapat dilakukan secara online, meningkatkan transparansi dan efisiensi. Kemudian ada evaluasi dan akreditasi institusi pendidikan. Pertama, ada penilaian, mengevaluasi aspek-aspek penting institusi pendidikan. Yang kedua, akreditasi,
menentukan kualitas dan standar institusi pendidikan. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas. Meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi di bagian akhir, yaitu menuju administrasi pendidikan yang efektif. Pertama, fokus pada kualitas. Administrasi pendidikan harus selalu berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, baik dari segi proses pembelajaran, sumber daya manusia, maupun manajemen. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dalam administrasi pendidikan modern untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama yang erat antara pihak sekolah, guru, orang tua, dan stakeholders lainnya sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir, evaluasi berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk mengukur efektivitas program pendidikan dan melakukan perbaikan secara berkala.